kesetiaanmu. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, Tuhan, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Surga kan terus ada bersamamu Tuhan. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita dapatkan di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27, ya. Ayo saya bacakan, ya, saudara. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya semuanya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat ini ditulis, ya saudara, itu kira-kira zamannya Kaisar Romawi, ya. Kaisar Romawi itu kaisar pakai mahkota. Tetapi saudara tahu, mahkotanya kaisar itu dari daun. Mungkin saudara heran, ya. Ono mahkota kok dari daun? Iya. Mungkin ya saudara. Mahkota itu dibuat dari daun palem, mungkin. Nah, pada zaman kekaisaran Romawi itu, lantas lahir yang disebut Olimpiade. Mungkin mula pertama itu diadakan di Olimpia, sehingga kemudian terjadi kata Olimpiade. Ya. Nah, pada waktu itu, saudara, yang dipertandingkan itu cuma lari
ya, lari dan tinju. Lari dan tinju. Mungkin karena dulu masih terlalu ya katakanlah terlalu primitif ya, sehingga tidak seperti sekarang. Maka itu di dalam Korintus itu dikatakan seorang atlet ya, dia itu dikatakan di sini ayat 25 ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi seorang atlet itu waktu mungkin sekarang juga menguasai diri. Nah, menguasai diri itu saudara, dalam bahasa lain dikatakan diri itu soma. Ya, soma. Atau dalam bahasa Inggris disebut the complete man. Manusia seutuhnya. Ya. Dikatakan di sini tadi ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri. Ya. Seorang atlet mungkin sampai sekarang juga harus menguasai diri. Nah, itu disebutkan soma atau manusia seutuhnya. Ya. Manusia komplit. Jadi mungkin yang disebut komplit itu ya tenagane, ya pikirane, ya tenaga dan pikiran mungkin diperlukan juga lain-lain, ya. Jadi manusia seutuhnya itu satu mengarah kepada menguasai diri. Nah, kalau mereka mulai berlomba, ya, dalam perlombaan itu hanya satu orang yang dapat mahkota. Ya. Satu orang yang dapat mahkota. Yang ikut di dalam pertandingan itu banyak. Tetapi satu yang dapat mahkota. Mahkotanya itu yaitu mungkin, saudara, mungkin kalau kaisar sendiri mahkotanya itu dari daun palem, ya. Mungkin juga mahkotanya itu dari daun. Dan di sini disebutkan begini ya, saudara. Saya bacakan terus. Memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya. Di sini dipakai kata fana. Fana itu tidak bisa tahan suwe. Ya, saudara. Fana itu tidak bisa tahan suwe. Nah, itulah
perbandingan dengan orang Kristen. Orang Kristen itu diupamakan juga seperti seorang atlet. Seorang atlet tadi dikatakan menguasai seluruh hidupnya, itu diarahkan pada kesempatan untuk memperoleh hadiah atau mahkota. Tetapi dikatakan mahkotanya itu fana. Lalu dibandingkan dengan orang Kristen. Orang Kristen itu juga harus menguasai diri. Seperti atlet yang kepingin mendapat mahkota. Orang Kristen juga harus menguasai diri. Tetapi orang Kristen, kalau dia berhasil, dia bukan dapat mahkota yang fana, tetapi dikatakan di sini, dia memperoleh mahkota yang abadi, yang kekal. Nah, sekarang perbandingan antara menguasai diri sebagai atlet dunia yang fana dan menguasai diri sebagai atlet Tuhan yang menguasai diri sampai memperoleh mahkota kehidupan. Apa perbandingannya? Orang Kristen, ya saudara, dikatakan menguasai diri. Sebetulnya untuk orang Kristen itu selain dengan atlet itu betul-betul menguasai diri. Ya, umpamanya tidurnya harus teratur, harus latihan sungguh-sungguh. Makanan, minuman itu teratur, tidak sembarangan. Ya. Dalam pergaulan juga teratur. Itu atlet dunia. Tetapi atlet yang dari Tuhan untuk memperoleh mahkota kehidupan itu menguasai diri. Kalau dikatakan menguasai diri itu secara rohani, penguasaan diri itu sulit. Ya, penguasaan diri itu sulit. Kalau atlet, pokoknya rajin untuk latihan, mangane teratur, tidur teratur, mungkin bisa dapat mahkota, mungkin. Tetapi atlet daripada Tuhan menguasai diri itu sulit, saudara. Sulit. Orang yang di dalam Tuhan yang dikatakan menguasai diri itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Baru dia bisa menguasai diri. Kalau orang itu tidak dikuasai oleh Roh Kudus, sulit untuk menguasai diri. Sebab Roh Kudus itu, saudara, dia memberi karunia yang sering
disebutkan karunia roh, ya, hikmat, makrifat, iman, kesembuhan, mujizat dan seterusnya. Tetapi penguasaan diri menurut firman Tuhan itu juga buah roh. Karunia juga harus kelihatan buahnya. Buah roh yaitu kasih, sukacita. Hidupnya itu tidak susah, tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih. Selalu dalam keadaan sukacita, damai, sejahtera. Hidup itu tenang, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, artinya rendah hati, penguasaan diri. Oh, saudara, nek atlet dunia itu gampang. Pokoknya jaga diri, ya. Tidurnya dijaga, makannya dijaga, ya. Terus latihan yang intensif, ya. Maka dia mungkin bisa menang, tetapi dapat mahkota yang fana. Tetapi atlet di dalam Tuhan, tidak iso kita jaga diri. Tidak ada manusia yang bisa jaga diri. Kecuali manusia itu dikarunia Roh Kudus. Oleh sebab itu, sering dikatakan di atas mimbar, ya, bahwa kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita katakan, aku iso menguasai diri. Tidak mungkin, tidak ada manusia yang bisa menguasai diri. Tetapi manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus, baru dia bisa menguasai diri, ya. Dan dia bisa sampai mencapai suatu pertandingan. Kata pertandingan ini, orang Kristen bukan bertanding secara jasmani, tetapi orang Kristen itu bertanding secara rohani. Pertandingannya orang Kristen itu ialah tadi dikatakan karunia roh dan buah roh. Kalau itu ada di dalam hidup kita, itulah yang disebut atlet yang berkemenangan dan dia memperoleh mahkota yang abadi. Saudara, kita sering tidak bisa berpikir sampai di situ. Kita menganggap aku wis dadi wong Kristen, aku wis percaya, aku tidak lagi nurut himpunan orang-orang dunia. Baik itu, tapi itu belum menentukan bahwa saudara memperoleh kemenangan. Saudara baru memperoleh kemenangan kalau hidupmu itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, ya saudara. Kiranya dengan renungan yang singkat ini, saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk berusaha mencapai suatu hidup yang berkemenangan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, ya saudara. Tuhan, terima kasih
untuk firman yang indah ini. Ajarkan kami untuk tekun menantikan akan Roh Kudus menguasai hidup kami. Tanpa itu Tuhan, kami tidak akan bisa berkemenangan. Roh Kudus yang memimpin hidup kami, Dia membawa kami kepada suatu ketekunan di dalam melatih bukan saja diri pribadi, bukan saja hal-hal yang bersifat daging, tetapi Roh Kudus akan melatih rohani kami untuk terus meningkat sampai mencapai suatu mahkota yang kekal. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menyentuh hati kami semua. Terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.